Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 perilaku organisasi mau mempresentasikan sebuah makalah. Kami yang beranggotakan 1. Andika Nanda Septian, 2. Bulan Permata Ayu Fatimah, dan 3. Saya sendiri Akib Saifuddin. Oke, langsung saja. Makalah kami berjudul Komitmen Organisasi. Definisi komitmen. Salah satu definisi yang dianjurkan adalah menurut pendapat Fitlutan yang mendefinisikan 1. Sebagai hasrat untuk terhadap bertahan berbagai anggota organisasi. 2. Keinginan untuk berusaha sekuat tenaga demi kepentingan organisasi yang lebih tinggi. 3. Percaya menerima nilai dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, komitmen organisasi menunjukkan daya loyalitas karyawan kepada organisasi. Menurut Robin dan Jutke, mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan di mana seseorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Sedangkan menurut Rifai, komitmen organisasi didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah sikap loyalitas karyawan terhadap organisasi dengan cara tetap bertahan dalam organisasi, membantu mencapai tujuan organisasi dan tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan organisasi dengan alasan apapun. Pembentukan komitmen organisasi. Menurut Moody mengatakan bahwa untuk menumbuhkan komitmen dalam organisasi, maka setidaknya harus memiliki 3 aspek utama. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kepercayaan diri seseorang terhadap organisasi. Dapat dilakukan dengan memodifikasi tujuan dari organisasi sehingga mencakup beberapa tujuan pribadi, ataupun dengan kata lain, organisasi memasukkan pula kebutuhan dan keinginan dalam tujuan organisasinya. Yang kedua, keterlibatan atau partisipasi karyawan dalam aktivitas-aktivitas penting untuk diperhatikan. Karena adanya keterlibatan karyawan menyebabkan mereka akan mau dan senang bersama, baik dengan pemimpin ataupun dengan sesama teman. Yang ketiga, loyalitas karyawan. Loyalitas karyawan terhadap organisasi memiliki makna ketersediaan seseorang untuk melanggengkan hubungannya dengan organisasi, jika perlu dengan mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa mengharapkan apapun. Ketersediaan karyawan untuk mempertahankan diri dalam organisasi adalah hal yang penting dalam menunjang komitmen karyawan terhadap organisasi. Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat bahwa komitmen individu terhadap organisasi bukanlah merupakan suatu hal yang terjadi sepihak. Dalam hal ini, organisasi dan karyawan atau individu harus berjalan secara bersama-sama, menciptakan kondisi yang kondusif untuk mencapai komitmen yang dimaksud. Indikator komitmen. Indikator komitmen organisasi menurut Allen dan Mayer terdapat 3 dimensi terpisah, yaitu yang pertama, affective commitment, merupakan perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Perasaan positif berupa pengenalan, keterikatan, keterlibatan pada suatu organisasi. Yang kedua, continuance komitmen, merupakan nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Tingkat perasaan seseorang yang terikat dengan organisasinya
dengan alasan resiko yang akan mereka terima jika meninggalkan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, normatif komitmen merupakan kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. Perasaan kewajiban seseorang untuk tetap tinggal dengan organisasinya yang telah memperkerjakannya. Sedangkan menurut Lincoln dan Basau mengatakan bahwa komitmen organisasi memiliki 3 indikator, yakni adanya kemauan karyawan, adanya kesetiaan karyawan, dan adanya kebanggaan karyawan pada organisasi. Untuk materi selanjutnya yaitu pemberdayaan komitmen. Pemberdayaan merupakan satu konstruk psikologi yang lebih memfokus kepada tanggapan pekerja itu sendiri mengenai pengalamannya diberdayakan atau dimampukan dalam suatu organisasi. Pemberdayaan dapat diwujudkan dengan teknik partisipasi manajemen seperti MBO atau Management by Objective, peningkatan kualitas lingkungan, dan pemberian wewenang. Pemberdayaan pada dasarnya membentuk pekerja yang produktif dan berkomitmen. Untuk menjadi produktif, pekerja mesti memiliki kelayakan yang memadai. Di samping kompetensi, produktivitas pekerja sangat ditentukan oleh kualitas persekitaran kerja yang dibangun dalam organisasi. Kualitas persekitaran kerja yang mampu membangkitkan komitmen pekerja terhadap pekerjaan dan organisasinya. Pengaruh pemberdayaan terhadap komitmen organisasi telah dikaji oleh Cunningham dan Hyman. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan atau trust memegang peranan penting dalam peningkatan komitmen dan kepuasan kerja serta perasaan diberdayakan. Terlihat bahwa komitmen pekerja dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pemberdayaan yang dilakukan sang pemimpin atau yang dirasa oleh pekerja. Dan berbagai penelitian yang telah dilakukan setidaknya menjadi gambaran bahwa pemberdayaan adalah sesuatu yang penting bagi keberlangsungan organisasi karena mempengaruhi sikap pekerja menjadi lebih baik. Sekian singkat presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.